Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar sosialisasi izin operasional pesantren dan sistem informasi ketenagaan pesantren di Hotel LTS Palembang, Rabu, tanggal 9 Maret sampai 10 Maret 2022. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenak Sumsel, Dr. Haji Deni Priyansa, SAG MPDI. Kepala Bidang Pakis, Evi Zulfiana Azom, SE MPDI dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini diikuti 44 peserta dari pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Evi berharap, para operator di pondok pesantren dapat memahami dengan baik kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pondok pesantren. PLT Kakanwil Haji Deni Priyansa dalam arahannya berharap, para peserta mengikuti kegiatan dengan baik sehingga bisa memahami dan menguasai aturan-aturan tentang izin operasional pesantren. Menurutnya, pemerintah menginginkan pondok pesantren selaras dan sekata dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kabid beserta seluruh subkoordinator pada bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengadakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi pada hari ini, yaitu tentang ijab dan sikap untuk pondok pesantren. Ijab dan sikap ini merupakan salah satu program yang harus kita lakukan dan kita sosialisasikan kepada pondok pesantren, karena kita ingin mengenalkan sistem-sistem baru ya, pada fitur-fitur baru untuk mengenalkan kepada pondok pesantren bagaimana kita memfungsikan IT dan memfungsikan tenaga operator di pondok pesantren. Karena tenaga operator ini sangat menentukan ya tentang perkembangan pondok pesantren bagi pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan melihat bagaimana laporan bulanan, laporan tahunan yang dilakukan pondok pesantren, baik melalui emis ataupun informasi-informasi yang lain melalui IT yang ada. Dan kita berharap dengan adanya pelatihan atau sosialisasi ini, pondok pesantren ini dapat memahami tugas dan fungsinya, kewajibannya untuk memberikan informasi-informasi tentang kelembagaan, informasi tentang tenaga pendidik dan kependidikan, informasi tentang keuangan, orang tua, santri, dan lain sebagainya. Sehingga dengan informasi yang diberikan itu akan menambah wawasan dan akan menambah informasi untuk nantinya menjadi kebijakan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas di pondok pesantren. Kita patut bersyukur dengan adanya Undang-Undang nomor 19 ya, 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren yang telah diinisiasi oleh DPR RI, dan sekarang alhamdulillah sudah ada peraturan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren itu sangat konsen sekali. Yang selama ini masih menggambung kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sekarang pondok pesantren punya undang-undang sendiri. Ini artinya bahwa perkembangan untuk pondok pesantren insya Allah akan lebih dinamis dan lebih maju, sehingga pengelola pondok pesantren itu mempunyai harapan besar ya terhadap lembaganya yang mendidik anak-anak para santrinya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kita tahu benar bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga tertua dan mempunyai legalitas formal yang diakui oleh pemerintah, dan paling utama sekali bahwa sudah banyak kita temui para pemimpin-pemimpin di Indonesia maupun di luar negeri itu semuanya adalah dari alumni pondok pesantren. Makanya kita berharap kepada pengelola pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren, mudir dan lain sebagainya agar benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren di mana mereka membina. Jaga pondok pesantren, jaga nama baik pondok pesantren, jaga kiai, jaga NKRI.
Mudah-mudahan semua ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah juga memberikan perhatian luar biasa terhadap pesantren. Salah satu buktinya adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Menurut Denny, pesantren memiliki banyak keunggulan. Pesantren melatih para santri untuk berdikari, mandiri, berkarya, teguh pendirian, bekerja sama dan bergotong royong, serta memiliki militansi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Inmas TV melaporkan.